Podcast MPD Spesial Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman listener semuanya? Balik lagi di podcast MPD Spesial Ramadan. Podcast MPD Spesial Ramadan. Seperti yang kita bilang pada 2 video sebelumnya Mas Ibnu ya. Ini merupakan podcast MPD Spesial Ramadan yang terakhir di tahun ini, dengan diawali dan diakhiri oleh narasumber yang sama. Telah membersamai kita pada podcast kali ini ada Ustadz Sulaiman Rasyid Hafizahullah Ta'ala. Telah bersama kita pada podcast kali ini. Jadi assalamualaikum Ustadz. Tadi saya ngomong cuman kayaknya kurang enak posisinya tadi ya. Jadi apa kabar Ustadz? Ya, alhamdulillah. Nah, bisa ngomong heran Ustadz atas kesempatannya pada podcast kali ini membersamai kami dan para listener dimanapun berada untuk sharing terkait dengan informasi yang akan kita bahas, yang akan kami bahas pada podcast kesempatan kali ini. Dan tidak lupa kami mention juga masih bersama Mas Ibnu. Dari awal masih Ya, terima kasih Mas. Dari awal masih setia menemani saya dan teman-teman dimanapun berada. Oke, anyway, jadi pada podcast kesempatan kali ini sebagaimana yang dikatakan pada 2 pertemuan sebelumnya, kita akan membahas sesuatu yang amat mantap lah, luar biasa ya. Jadi mungkin ada sebagian kegalauan teman-teman yang memang memiliki kesadaran sebenarnya amalanku ini diterima atau enggak sih gitu maksudnya. Iya. Amalan Ramadan ya. Betul Amalan Ramadan. Benar. Jangan sampai ya, jangan-jangan kita udah beramal 30 hari kan. 29 atau 30 hari nanti kita nggak tahu. Tapi nggak ada yang diterima gitu. Iya, kan, sayang banget gitu ya. kan. Benar, sayang banget. Ada juga yang mungkin baru beramal 1 kali, baru serius 1 hari gitu. Malah itu dengan niat dan mengikuti tuntunan Nabi SAW. Dengan benar atau karena mungkin penyesalannya benar-benar nyesel. Betul. Ya diterima gitu amalannya. Nah, ini kita mau bahas nih. Iya, jangan gimana caranya supaya diterima amalannya. Iya. Jangan sampai sebagaimana yang telah disebutkan pada podcast yang sebelum-sebelumnya maksudnya kalau kita kan pasti pada pengen kan kita kerja cuman dibayarnya berlipat-lipat ganda kan pasti pada pengen. Ini sekali sampai puluhan tahun dapat. Iya kan Gaji puluhan tahun ya. Pasti kan pada pengen seperti itu teman-teman sekalian ya. Nggak cuma kerja sekali tapi dibayarnya sekali, tapi kan pengennya kerja sekali tapi dibayarnya berpuluh-puluh kali. Ya berpuluh-puluh tahun lah mungkin Mas Ibnu ya. Dan langsung saja tema yang akan kita bahas pada podcast kesempatan kali ini yaitu temanya adalah agar amalan Ramadan itu diterima Mas Ibnu. Jadi ya mungkin ada kegalauan dari para listener yang memiliki kesadaran sebenarnya amalanku diterima atau enggak. Dan untuk nge-refresh Mas Ibnu ya, langsung saja kita tanyakan kepada Ustaz Sulaiman Rasyid Hafizahullah Ta'ala. Sebenarnya ini untuk mengingatkan kami dan para listener dimanapun berada juga terkait dengan sebenarnya kan pada pertemuan pertama kita dijelaskan bahwa Ramadan atau puasa di bulan Ramadan itu untuk agar kita menjadi orang yang bertakwa, takun. Dan kira-kira nih Ustadz, dan tentunya sebagai orang yang beriman juga menginginkan selain mendapatkan pahala yang berlipat ganda juga menginginkan dosa-dosanya itu diampuni Mas Ibnu ya. Jadi yang baik-baik dapat, yang buruk-buruk juga diampuni. Dan untuk merefresh, kira-kira di saat puasa bulan Ramadan seperti ini, sebab diampunkannya dosa itu bisa karena apa aja sih Ustaz? Oh ya, Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Dosa dia bisa mengakibatkan hitamnya hati ya. Dan di antara sebab-sebab terhapuskan dosa-dosa, kalau rangkuman para ulama itu ada 10 secara umum. Namun kita ambil bab khususnya di sesi Ramadan ini ya. Yang pertama adalah dia bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Dia bertaubat. Karena Allah Azza wa Jalla berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha." Ya, wahai orang-orang beriman, ya,
bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Asa rabbukum ay yukaffir ankum sayyiatikum. Mudah-mudahan dengan taubat kalian itu Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Dan Ramadan ini salah satu momen-momen terbaik untuk bertaubat. Para perokok misalnya, biasanya ngerokok sehari 1 pabrik. Waduh. Oh, gudang garam kok dibakar kan 1 pabrik. Iya, Pabrik garam. Bener dong. Ada gudang garam, bukan gudang rokok. Bukan gudang gula ya. Waduh. Ini kan, maka ketika seharian dia bisa nggak merokok, kenapa nggak dilanjutkan ke momen berikutnya, kan begitu? Iya. Seseorang yang biasanya nggak sholat lalu datang bulan Ramadan, ya dia melatih dengan tarawih, mulai ke masjid. Ini kan taubat namanya. Ya, makanya sebagian ulama mengatakan barang siapa yang tidak mendapati dirinya bertaubat di bulan Ramadan, maka sangat sulit dia bisa bertaubat di selain bulan Ramadan. Ini yang pertama. Dan Allah mencintai hamba-hambanya yang bertaubat. Satu kali Rasulullah SAW melihat seorang wanita mencari-cari bayinya. Ini tawanan perang ya. Bayinya hilang. Cari-cari, dia nangis-nangis, akhirnya ketemu. Begitu ketemu, ibu ini bahagia, disusuinlah bayi tadi. Nabi berkata para sahabat, mungkinkah si ibu itu melemparkan bayinya ke dalam api? Kata para sahabat, enggak mungkin lah, tuh lihat betapa sayangnya si ibu kepada bayinya. Katanya katanya Rasulullah SAW, Allah lebih sayang kepada hambanya melebihi sayangnya ibu tadi kepada anak tersebut. Lebih senang. Bahkan dalam kesempatan yang lain Nabi menggambarkan seseorang yang sedang safar di tengah gurun. Berbekalan dia semua ada di onta. Ontanya lepas. Onta itu sudah lepas, susah nyarinya. Makanya ilmu itu diibaratkan dengan onta, ya kan? Kalau sudah lupa tuh, wah, jangan sampai lepas. Dia capek nyari onta, udah hampir mati ini, dia pingsan. Terbangun, ontanya sudah ada di depan dirinya, lengkap dengan perbekalan. Saking bahagianya dia berkata, Allah anta abdi wa ana rabbuk. Ini kan kebalik ini. Ya Allah, saya adalah Tuhanmu, engkau adalah hambaku. Saking senangnya katanya Rasulullah SAW, Allah lebih senang kepada hambanya yang bertaubat daripada senangnya orang tersebut menemukan kembali barang-barangnya. Yang kedua, istighfar. Nuh berkata kepada kaumnya, faqul istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Istighfar kalian kepada Allah karena Allah itu Maha Pengampun. Ya, dan istighfar itu diibaratkan seperti gelas air, lalu datang spons yang warna hitam. Air dijajar 10. Ada spons dikasih tinta hitam, dicelupkan gelas pertama, gelas kedua, gelas ketiga, gelas keempat, sampai gelas yang 10. Sponnya bersih, airnya pun juga mungkin nggak berubah lagi warnanya. Artinya apa? Mungkin dosa-dosa tadi belum clear kalau cuma sekali istighfar. Makanya Nabi 100 kali kan istighfarnya. Diharapkan dari istighfar yang 100 itu sponsnya bersih. Ya. Nah, yang ketiga, ya tentu supaya amal ibadah, supaya ampunan dosa tadi kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita bertekad untuk tidak terjatuh ke dalam lubang yang sama. Bertekad ya, bukan berjanji, beda. Bertekad itu ada usaha. Kalaupun nanti misalnya naudzubillahnya jatuh lagi, tapi bertekad lagi nggak masalah. Yang penting ada tekad untuk tidak mengulanginya kembali. Ada usaha mengarah ke sana, ya. Misalnya menutup potensi-potensi, ya, menutup celah-celahnya. Ada usaha, itu namanya tekad. Tapi kalau berjanji, ya siapa yang sanggup berjanji? Kullu bani Adam khata'. Ya. Kemudian sebab berikutnya supaya dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala, ya, yaitu mengerjakan amal-amal soleh. Wattabi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringilah perbuatan-perbuatan yang buruk itu dengan perbuatan yang baik. Niscaya perbuatan baik tadi bisa menghapuskan perbuatan-perbuatan buruk yang pernah kita kerjakan. Dan masih banyak sebab-sebab yang lain. Jadi di bulan Ramadan ini buruk-buruknya kita, kita iringi dengan perbuatan yang baik. Tarawihnya kita kencengin, bukan kenceng dalam arti Allah bukan. Cool. Iya. Nah, bukan digaspol, tolin, amin, bukan itu. Ya, maksud dikencengin itu ya
Ya, Semangat ya. ada semangat, bukan dikencengin modal suara doang bengak-bengok ya. Ini sholat apa timu? Waduh. Ya, ini sholat apa MotoGP? Waduh. Oke, nah kurang lebihnya demikian. Perumpamaan yang menarik tadi dari penjelasan Ustaz itu adalah terkait dengan poin yang kedua ya Mas Ibnu ya. Dengan memperbanyak istighfar tadi ya, seperti ada spons. Dan sebenarnya istighfar tuh ya sebagaimana yang telah dianjurkan yang gak cukup banyak sekali ya. Jadi intinya perlu banyak istighfar supaya spons yang tadi memang sudah diibaratkan kotor, terkena tinta-tinta dosa, itu bisa bersih lagi Mas. Iya. Jadi semakin banyak istighfarnya tadi kan semakin dia terbilas. Iya, bilas. terbilas. Kemudian tadi jangan sekedar janji. Harus bertekad ya. Bertekad yaitu ada usaha. Iya, benar. Untuk mewujudkan tekadnya gitu. Bukan kalau janji ya siapa tahu cuman jambu. Apa tuh? Janjimu busuk. Waduh. Ini dapat istilah baru lagi kita. Masalahnya kapan lagi kepake? Ini udah hari terakhir ini. Nah, Sekalian dia aja. ayo keluarkan semua rumus-rumusnya kalau begitu. Gelar-gelar lapangan. Gitu. Masya Allah. Jadi nanti begini Ustaz. Bisa nggak sih Ustaz bagi kita pribadi itu mengetahui apakah amalan kita tuh diterima atau tidak gitu. Betul. Jadi kan tadi kita sudah bertanya kepada Ustaz sebab-sebabnya dosa diampuni atau sebab-sebabnya amalan diterima. Iya. Terus apakah kita bisa tahu apakah amalan kita ini diterima atau tidak Ustaz? Apakah tanda-tandanya? Tanda-tanda amalan itu diterima itu apa? Di antaranya perkataan para ulama bahwasanya di antara ciri amalan itu diterima adalah dia langgeng. Dia langgeng. Ada sebuah kaidah mengatakan maka nadillahi abqa atau maka nadillahi baqiyan. Apa-apa yang dilakukan murni karena Allah dia langgeng. Kan sebab amal diterima itu kan ikhlas karena Allah. Buktinya apa? Langgeng. Nah, itu bukti amal tersebut diterima, dia langgeng. Meskipun nggak banyak, tapi langgeng. Artinya tetap dia laksanakan. Ya. Nah, orang yang terbiasa sholat wajib ketika Ramadan sebelumnya nggak sholat wajib. Ramadan dia sholat wajib. Selepas Ramadan, ya tetap sholat wajibnya. Ini sebagian tanda bahwasanya amalnya diterima. Yang kedua adalah orang tersebut merasa amalnya belum diterima. Gak kemudian sip tadi malam setuju, sip lah wis pokoknya keangkat, gua udah tenang. Ya apanya yang keangkat ya kan? Nah, dia justru merasa amalnya belum ada apa-apanya. Makanya dalam sebuah athar ya, dulu para sahabat misalnya Fudail bin Iyad, ya itu mereka khawatir ya. Seandainya satu sujudku itu udah diterima oleh Allah, itu aku bersyukur. Dimatikan hari itu aku senang. Masalahnya belum yakin sujudku itu diterima. Padahal baru sujud dan belum lagi sholat secara utuh ya kan, puasa sebulan penuhnya. Ya, jadi nggak merasa jumawa. Yang ketiga, dia berkeyakinan Allah Maha menerima amal hamba. Jadi satu sisi dia tidak kepedean dengan dirinya sendiri, bahwasannya jelaslah masa gue ditolak, iya kan? Ini habis. Iya, ngelamar aja gue diterima, bahkan orang-orang pada minta-minta gue jadi mantunya, ya bagus. Kan? Masa amal ibadah gue ada terima? Ini kan songong bin apa namanya? Songong bin lebay ya. Satu sisi dia khawatir, dia tidak merasa bahwasanya amalnya diterima. Sahabat-sahabat kan begitu. Ulbah bin Ziyad ketika bersedekah, iya kan? Waktu perang Tabuk ini, Abu Bakar bersedekah dengan seluruh hartanya, Umar dengan separuh hartanya, Utsman dengan seluruh perdagangan yang baru datang dari Syam, lengkap dengan bekal-bekal di tunggangan tersebut. Ada sahabat-sahabat miskin yang bersedekah dengan 2 genggam kurma, dengan segenggam kurma. Ulbah bin Ziyad gak bisa bersedekah karena gak punya apa-apa. Lalu malamnya dia mengadu kepada Allah, ya Allah, Engkau melalui nabimu merintahkan kami berjihad. Di saat bersamaan nabimu bikin aturan, yang boleh berangkat jihad hanya yang punya harta atau punya bekal perang atau punya kendaraan perang. Sementara aku gak punya apa-apa. Gimana? Maka ya Allah, saksikanlah malam ini aku bersedekah dengan kehormatanku sebagai seorang muslim. Maka setiap orang yang merendahkanku, meremehkanku, menjelekkanku, semuanya sudah aku maafkan. Yang sekarang maupun yang
akan datang. Lalu dia tidur dan dia tidak merasa sedekahnya itu diterima Allah. Maka ketika subuh hari Rasulullah bersabda, selesai sholat subuh ya, Rasulullah balik badan bertanya kepada para sahabat, "May yatasaddaqa bi sadaqatin maqbulatin fa hadhihi lailah." Siapa di antara kalian yang tadi malam bersedekah dengan sebuah sedekah yang sangat agung, langsung diterima oleh Allah? Apakah kemudian berubah? Gak begitu dia. Ulbah Abu Bakar gak gitu juga. Iya kan, Abu Bakar mentang-mentang sedekah dengan seluruh harta. Abu Bakar gak kemudian, ya kan saya Nabi yang seluruh harta, jelas saya tidak. Semua sahabat itu tertunduk. Bahkan di antara mereka itu saling lempar. Paling kamu tuh yang diterima. Oh enggak, kamu. Kalau kita kan enggak, sikut-sikutan. Gua dong. Siapa sambil ini? Kayak gua lah. Iya kan? Asik. Tidak dengan para sahabat, termasuk Ulbah bin Ziyad. Sampai 3 kali ditanya Nabi. Akhirnya Nabi berdiri mendekati Ulbah bin Ziyad. Ya Ulbah, sungguh sedekahmu tadi malam diterima Allah sebagai sedekah yang terbaik. Ini satu sisi begitu ya, tidak merasa pede banget amalnya diterima. Yang ketiga, di sisi yang lain, ya, sekaligus poin yang ketiga, dia yakin betul husnuzan. Sesungguhnya Allah itu sesuai dengan persangkaan hambanya. Dia bersangka baik bahwasanya Allah itu menerima amal-amal hambanya. Innallaha la yudhi'u imanakum. Allah itu tidak menyia-nyiakan amal seorang yang beriman. Ya, itu tanda yang ketiga. Tanda yang keempat bahwasanya amal tersebut diterima adalah berkurang kemaksiatan yang dia kerjakan. Ya, karena ini dua sisi yang berbeda, maksiat dan ketaatan. Ketika seorang hamba mendapat dirinya selepas Ramadan gitu ya, kegiatan amal ibadahnya bertambah kualitas dan kuantitasnya, maka mudah-mudahan ini salah satu sign, tanda-tanda bahwasanya amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kalau begitu sebaliknya dong. Selepas Ramadan kemaksiatan menjadi-jadi berarti tidak diterima. Makanya Allah berfirman di dalam Quran, ya, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Dan balasan dari keburukan adalah keburukan berikutnya. Begitu. Wallahu ta'ala. Jadi salah satu tandanya adalah ya, salah satu tanda diterima amalan seorang hamba adalah saat dia tidak merasa diterima amalan. Iya benar. Bisa bertanya-tanya masih. Jadi kayak wah, bukan kayak wah, gue kemarin selama 1 bulan khatam berapa ya? 3 juz nih. 3 juz. Wah, gue lah gitu. 3. Gak gitu ya, gak gitu. Iya gak gitu. Jadi ya santai ya. 3 tuh jangan-jangan masih dikit. Jangan-jangan 3 tuh masih kurang ikhlas gitu. Dan ini mungkin ya, maksudnya belum ada apa-apanya sama teman-teman muslim yang di luar sana ya. Dan mungkin ya gimana tadi, intinya tadi kembali ke niat ikhlas. Betul sekali. Kayak ya apa namanya, sedekah yang paling luar biasa itu kan saat kita nggak punya apa-apa tadi kan, seperti kasusnya sahabat Nabi tadi, siapa, Ulbah bin Ziyad Ustaz. Ulbah bin Ziyad yang nggak punya apa-apa tapi ya sedekahnya tuh kita mungkin ya mind blowing banget tuh. Cuma hanya sekedar memaafkan seluruh orang yang pernah menjelek-jelekan dia, meremehkannya. Itu dianggap sedekah dan itu dianggap sebagai sedekah yang paling baik. Bukan ya sedekah yang mungkin dengan harta. Ya mungkin karena karena lu punya duit, wajar dong lu sedekah segitu gitu loh. Kalau nggak punya duit masih sedekah, masya Allah, nggak punya apa-apa lagi. Dan memang luar biasa ya, maksudnya dia dengan memaafkan gitu. Iya. Dan tadi yang sangat menarik juga Mas Ibnu yang poin pertama ya. Jadi salah satu tanda amalan di bulan Ramadan kita diterima yaitu amalan tersebut menjadi kekal gitu ya. Bukan kekal dalam artian maksudnya kita langgeng sustain gitu. Jadi berkesinambungan melakukan sustain. Jadi nggak cuma bulan Ramadan kita sehari bisa katakanlah 2 juz. Nah, setelah bulan Ramadan cuma dapat setahun 2 juz. Waduh. Ramadan berikutnya ya tadi berapa, setahun? Tadi sebulan sehari katakanlah pas bulan Ramadan sehari itu 2 juz. Sehari 2 juz. Nah, terus nanti setelah Ramadan setahun 2 juz. Itu kayaknya bacaan juga pas mau ujian aja. Waduh ya itu. ya mending lah 2 juz setahun, 2 juz daripada enggak sama sekali. Iya udah. Ya, intinya kita tetap berusaha untuk
menjaga amalan yang telah kita lakukan dan tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memudahkan kita untuk melakukan amalan-amalan kebaikan yang lain Mas Ibnu ya. Amin ya rabbal alamin. Terus sekali dan ini semangat banget. Dan setelah jeda, jadi abis ini kita jeda dulu Mas Ibnu seperti biasa. Ada yang mau lewat. Setelah jeda kita akan bertanya kepada Ustadz Sulaiman Rosyid terkait dengan gimana sih kondisi proper bisa dibilang proper kan Mas Ibnu? Jadi kondisi yang benar-benar kondisi proper seorang Muslim ketika hari raya Idul Fitri. Kan seperti yang kita tahu banyak sekali yang menganalogikan kepompong berubah menjadi kupu-kupu. Iya. Kan ya banyak sekali yang menganalogikan seperti itu Mas Ibnu. Dan ya kita akan mendengarkan penjelasan Ustaz Sulaiman Rosyid setelah jeda yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di podcast MPD Spesial Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast MPD Spesial Ramadan. Podcast MPD Spesial Ramadan sesi yang kedua masih dibersamai oleh guru kita semua, beliau Ustaz Sulaiman Rosyid Hafizahullahu Ta'ala, yang membahas tema agar amalan di bulan Ramadan diterima. Seperti yang telah kami sampaikan sebelum jeda sesi pertama tadi, kita akan bertanya kepada Ustadz dan kita akan langsung mendengarkan penjelasan Ustadz terkait dengan mungkin hal yang menarik Mas Ibnu ya, terkait dengan kondisi proper seorang Muslim ketika Idul Fitri Mas Ibnu. Karena mungkin kan biasanya ya sebagaimana kita tahu Indonesia itu kan lekat banget sama yang namanya budaya mudik ya. Iya. Dan di mudik itu kita bertemu dengan tante ini, om ini, dan bahkan yang kita tahu, bahkan yang kita nggak tahu itu saudara kita, dia, apa kabar? Udah gede ya? Siapa ini? Siapa? Dulu ketemu pas kamu masih kecil. Dan kita nggak sama sekali. Dan itu mulai ada namanya ditanya-tanya ini, kan macam-macam ditanya apa aja Mas mungkin. Ya sekarang umur berapa? Sekarang sekolah di mana? Sekarang kuliah di mana? Kerja di mana? Kerjain siapa? Udah punya pacar atau belum? Gitu kan ya. Terus anaknya berapa dan segala macam pertanyaan ya wajar aja sih mereka bertanya gitu ya. Mungkin bentuk perhatian, cuman ya itu pertanyaan-pertanyaan yang emang ya kan ketemunya mungkin 5 tahun sekali. Gitu. Apalagi tadi tiba-tiba muncul. Siapa ini? Dan terkait dengan kondisi propernya juga mungkin sebagian dari kita ada yang cuma ngirim broadcast masih nih. Jadi segenap keluarga Fulan dan keluarga mengucapkan mohon maaf lahir batin. Jadi sudah berkeluarga. Jangan keluarga. Yang nggak berkeluarga Fulan dan Fulan dan calon. Iya. Masih titik-titik. Iya, dengan kata-kata yang menarik tentunya Mas ini. Dan biar nggak penasaran, biar teman-teman listener dan tentunya kami juga pada tahu kira-kira kondisi proper seorang Muslim ketika Idul Fitri itu gimana sih Ustaz? Iya. Pertama kita koreksi dulu pemahaman orang terkait Idul Fitri. Banyak orang memaknai Idul Fitri itu hari kembali suci, seperti bayi baru lahir. Jadi maksiat lagi nggak apa-apa, kan udah di clean up, bersih. Iya. Padahal fitri itu berasal dari kata fatara. Fatara itu artinya makan, berbuka makan. Ya. Fatiris samawati wal ardh, dihamparkan langit dan bumi, dibuka. Ya dibuka. Jadi Idul Fitri itu hari kembali makan, bukan hari kembali fitrah, bukan hari kembali suci. Apalagi yang ngomong begitu yang tarawihnya bolong-bolong lagi. Ya, yang sholat wajibnya sering ketinggalan, terutama maghrib apa sama subuh. Maghrib karena sibuk bukber, subuh karena kesiangan habis sahur. Tapi kalau urusan Idul Fitri, dia yang paling terdepan. Ya, paling heboh sendiri, baju mesti baru, ya outfit mesti baru, pasangan mesti dikasih baju baru, ya. Serba baru, dia heboh sendiri, dia ribut sendiri, padahal orang juga nggak ngurusin dia mau baru atau enggak, ya kan. Dan gitu ya, udah seperti itu kalimat-kalimatnya, yuk kembali suci nih kita, subhanallah, sambil ngerokok gitu ya. Ya ini suci dari mana? Deterjen aja nggak bisa nyucikan kalau begini. Ya.
Ya, tapi ya begitulah orang-orang. Ya, tertipu dengan amal baik ini masih agak mending. Ini tertipu dengan burunya amal dia. Dia merasa berbuat baik lagi. Wah, aneh bener ini. Ya. Nah, maka keadaan seseorang Idul Fitri itu ya pertama kita koreksi dulu pemahaman terkait makna dari Idul Fitri. Yang kedua dari pemaknaan ini maka kita bisa membedakan menjadi dua jenis manusia secara umum. Jenis manusia yang pertama adalah yang memahami Idul Fitri dengan cara yang benar. Ya, Idul Fitri hari kita makan, ya udah, ya makan. Makan dalam arti ya kalau tadi pas Ramadan 2 kali makan, maka ketika hari biasa udah bisa 3 kali makan. Ya, Idul Fitri ketika Ramadan ya minumnya dibatasin, maka ketika Idul Fitri ya ditambah sedikit jumlah air yang masuk ke tubuhnya. Ya, itulah orang-orang yang mendingan. Ya. Ada pun orang-orang yang ya itu tadi yang salah memahami Idul Fitri. Wah ini nih kita udah suci nih, ayo. Akhirnya berbuat maksiat. Ramadan pertama justru menjadi hari maksiat pertama setelah Syawal pertama justru hari bermaksiat pertama setelah Ramadan. Nah, maka dari itu ya ada yang tadinya ular lalu dia lepas sisinya jadi ular lagi. Malah tambah serem setelah itu. Iya kan? Ada pula yang tadinya ulet jadi kepompong berubah menjadi kupu-kupu. Nah, makanya ada sebuah kisah menarik. Ada seorang ulama ya, dia sholat id bersama istrinya. Biasanya kalau orang sholat id itu kan, ya kan, baru-baru lah, selendang baru ya, sorban baru, peci baru, sejadah baru, iya kan, mukena baru, sejadah baru, ya masya Allah ya, ada kompasnya. Waduh. Iya kan, ada yang saja yang ada kompasnya itu kan, lengkap sama fitur-fitur yang lain, ya, touchscreen. Waduh. Itu bukan sajadah murattal. Ada suaranya nanti. Luar biasa. Digelar, masya Allah. Ada rumah-rumahnya juga. Iya. Dengan serba baru-barunya. Pulang dari sholat, istrinya cemburu ya kan, Sampai rumah, istrinya cubit suaminya, tanya, "Bang, sepanjang jalan udah berapa yang kau lihat wanita-wanita?" Kata suaminya, "Demi Allah, dari mulai keluar rumah sampai kembali ke rumah tidak ada yang gue pandang kecuali jempol kakiku sendiri." Nah, ini berarti berdampak kan Ramadannya setelah apa? Setelah selesai Ramadan, jadi Idul Fitrinya seperti itu. Jadi batasan-batasan Allah tetap dia jaga. Ini Ramadan yang berkelas ketika melepasnya. Yang masuk bulan Syawal, Idul Fitri, Ramadan yang berkelas. Nah, kalau memandang aja dijaga oleh ulama seperti ini, apalagi menyentuh. Nah, sebagaimana yang katakan tadi, ketemu tante, ketemu sepupu, iya kan? Ketemu mantan. Waduh, iya. Mantan apa Ustaz? Iya, mantan apa nih? Mantan orang yang pernah ngutang sama kita. Iya. Penting bayar, Ustaz. Ya penting bayar, tidak bayar. Malah emosi deh. Bajunya baru lagi, motornya baru lagi. Ya gaya pula ada lagi. Ya. Ini kan, mohon maaf ya, kadang kita salam-salaman kan. Nah ini jangan sampai Ramadan pertama malah menjadi hari maksiat pertama kita setelah Syawal pertama jadi Ramadan pertama setelah Ramadan. Nah, mungkin teman-teman bingung, tapi itu harus susah ya, urusan besar, gampang. Rata-rata orang itu kan ngaku-ngakunya bahasa Syafi'iyah ya. Oke lah, fine. Bersentuhan dengan lawan jenis yang bukan mahram itu batal wudunya. Maka salah satu solusinya adalah berwudu. Jadi sebelum acara ya berwudu. Jadi masih aja salaman, aduh masih ada wudunya nih. Nanti batal lagi ya mau sholat duha. Ya kan? Jadi orang kan memaklumi, oh iya ada wudu. Tapi kalau wah kita bukan mahram gitu, alah saudara sendiri kok. Ya kan begitu kan. Maka caranya dengan berwudu. Atau cara yang kedua bagi yang sudah punya anak, kayak saya begini. Tapi anaknya masih bayi ya, jangan anak sudah gadis, tapi anaknya masih bayi. Caranya gimana? Digendong. Ketika salaman, nah sudah bayi yang salaman. Tuh salaman sama tante. Kitanya ngapain? Tangan kiri megang bawah dia, tangan kanan apa? Megang bagian depan. Ya kan? Ini salaman sama tante, ya kan? Nah, kitanya ya enggak kan megang bayi. Ya kan? Nah, itu secara bagi yang sudah punya anak. Bagi yang belum punya anak gimana? Ya kucingnya lah. Kucing ya. Miau. Kucing yang beda ya, Bruno. Bruno. Salamin Brun. Agak malah dicoklat. Ya artinya ya ada perubahan ya. Harusnya begitu. Ada jejak-jejak kebaikan Ramadan yang tersisa pada hari setelah Ramadan. Barakallahu fiik wallahu ta'ala. Jadi gitu Mas Ibnu. Terkait Idul Fitri ya. Betul sekali. Fitri yang seharusnya ya seperti itu. Jadi kayak Idul Fitri itu kembali makan ya Ustaz ya. Kembali. Jadi kayak sudah puasa 30 hari, jadi mana kita menahan
makan dan minum dan segala yang membatalkan puasa pada siang harinya dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Nah kalau pas sudah Idul Fitri ya udah bisa gitu loh, sudah normal lagi gitu. Jadi kita bisa makannya pagi, sarapan pagi, bisa makan siang. Makan mie ayam di siang hari bisa. Iya nggak perlu nyemput lagi kalau Gak perlu mie ayam juga kan. Gitu ya. Jadi kita bukan berarti ya nyemput juga maksudnya kan kalau pas Ramadan kan mungkin ada orang yang nggak kuat tuh ya pasti kan kalau nggak kuat berpuasa gitu kan mereka nyemput nah. Kalau sudah selesai Ramadan mereka bisa lebih bebas gitu kan. Betul sekali. Dan ya luar biasa sekali maksudnya terkait dengan jangan jadi apa namanya hari maksiat pertama. Syawal menjadi hari maksiat Satu pertama. Syawal. Setelah bulan Ramadan. Setelah 30 hari kita menahan nafsu, menahan lapar dan haus. Menjalankan berbagai ketaatan ya. Betul sekali. Terus Mungkin tadi gaspol kan, udah gaspol, nggak ada gaspol. Mungkin yang udah ngikutin podcast udah ngikutin tips and triknya gaspol. Tiba pas 1 Syawal lah kok mulai lagi. Mulai ya jangan sampai seperti itu teman-teman. Soalnya mungkin ada pemahaman terkait dengan kembali suci maksudnya. Iya. Bro kita udah bersih nih bro, kita nggak nongkrong lagi bro. Asik. Bro, tolong lah bro. Ya gitu teman-teman. Dan ya ini merupakan podcast MPD spesial Ramadan di tahun ini yang terakhir masih benar. Iya. Dan kami ucapkan jazakumullah khairan juga kepada Ustaz Sulaiman Rashid yang sudah memulai dan mengakhiri podcast MPD spesial Ramadan. Luar biasa, nggak terasa ini syuting terakhir podcast MPD spesial Ramadan tahun ini. Dan tentunya masih ada podcast ke depannya. Cuman untuk serial Ramadan ini merupakan syuting terakhir masih. Ya cukup sekian. Saya Dimas dan ada Mas Ibnu. Saya Ibnu. Betul sekali. Ini bukan calon ya. Dukung kami ya elah. Maksudnya gini. Oke, jadi pamit undur diri untuk podcast MPD untuk yang serial Ramadan. Kami ucapkan jazakumullah khairan kepada teman-teman listener sekalian dan kepada teman-teman yang telah mendukung baik secara moral maupun material untuk kita untuk MPD TV dan masih Tuhan Galangan tentunya. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast MPD spesial Ramadan.